Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meskipun kemarin kita Raja Masteran channelnya. Oke, di video kali ini kita akan sharing tentang pengondisian murai batu di sesi kedua ya Bos ya. Untuk sesi kedua ini kita main stut berapa, di stutnya pakai EF apa, dan pemberiannya itu kapan. Kita akan kupas-kupas di sini karena banyak pertanyaan tentang Mas gimana caranya mengondisikan murai batu untuk main sesi berikutnya atau main sesi kedua ya Bos ya. Jangan di skip-skip, simak video ini sampai akhir, oke? Ketika kita membahas tentang masalah settingan atau stud EF saat di lapangan, utamanya untuk sesi kedua setelah kita habis gandang, kita mau main sesi berikutnya, itu burung harus disetut jangkrik atau ulet hongkong atau kroto, itu porsinya berapa dan pemberiannya itu selang berapa waktu, itu kita perlu mencermati beberapa aspek ya Bos ya. Untuk saya pribadi yang paling pertama harus kita perhatikan adalah kinerja burung kita ini di sesi pertama tadi bagaimana, kurangnya di mana. Nah, itu baru bisa menentukan settingan stud selanjutnya itu seperti apa ya Bos. Ya, misalkan katakanlah burung kita tadi di sesi pertama kinerjanya kurang emosi, burung cenderung birahi. Nah, ketika burung kita sesi pertama kok kurang emosinya, untuk main sesi kedua saya sarankan jangan disetut extra fooding yang karakter sifatnya itu dingin-dingin macam kroto, cacing, segala macamnya ya Bos. Ya, karena kinerja burung kita tadi kurang emosi. Kalau burung kita kurang emosi, biasanya saya pribadi memberikan stud EF yang bersifat panas, misalkan ulet hongkong atau ulet kandang, seperti itu ya Bos. Jadi dicermati. Nah, terus misal burung kita tadi di sesi pertama tadi burung terpantau over emosi tapi girahinya kurang. Nah, itu baru kita boleh tambahkan sedikit kroto ya, kroto bisa, cacing atau jangkrik juga bisa ya Bos. Nah, terus yang paling penting, pertanyaan kebanyakan teman-teman itu, Mas itu porsinya berapa? Nah, masalah porsi ini kita kembalikan ke karakter burung kita masing-masing ya Bos ya. Kita sebagai perawat harus paham betul tentang karakter burung kita ini. Burung saya kalau kena jangkrik sekian itu dia emosinya agak susah, atau dia kalau kena jangkrik sekian emosinya lebih enak. Begitupun tentang EF yang lainnya ya Bos ya. Misal burung saya kalau kena ulet 5 itu terlalu berlebihan, nanti mainnya nakal. Burung saya kalau kena ulet 3 itu emosinya pas, kalau cuma 2 kurang. Nah, itu kan tiap burung beda-beda. Jadi tugas para joki yang mencermati karakter kembali burungnya masing-masing. Kalau burung kurang emosi biasanya pakai stud berapa, kalau burung kurang birahi biasanya pakai stud berapa. Nah, terus untuk burung-burung seperti ini kita juga wajib mencermati burung ini pencernaannya cepat atau lambat ya. Karena ketika burung kita ini pencernaannya agak lambat, terus kita stud EF terlalu banyak, sedangkan jeda sesinya mungkin cuma 1 atau 2 sesi, itu kalau burung stud EF-nya terlalu banyak juga nanti belum dicerna secara sempurna. Alhasil ketika dikandang di sesi keduanya juga malah nanti nggak maksimal ya Bos ya. Jadi masalah burung seperti ini tuh dicermati lagi, burung kita ini karakter pencernaannya cepat atau enggak. Burung kita ini kalau disetut misal jangkrik sekian, itu nanti efeknya berapa lama, entah setengah jam atau entah 1 jam atau entah 20 menit, itu kan beda-beda tiap burung. Nah, hal itu sering kita tekankan, makanya saat itu kita harian itu bisa kita cermati. Burung saya kalau habis dikasih EF itu selang sekian menit baru ada efeknya terasa, baru timbul lah gejala perubahannya. Ketika kita kasih ulet hongkong misal, atau ketika kita kasih kroto misal, itu 15 menit baru enak, baru terpantau perubahannya. Atau ada yang setengah jam baru terpantau perubahannya, ada yang 1 jam baru terpantau, itu juga ada ya. Tiap burung beda-beda. Nah, terus masalah porsi, burung ketika porsinya itu terlalu, jedanya terlalu mepet, porsi jangan terlalu berlebihan. Karena ketika burung itu dalam kondisi belum selesai mencerna makanannya dan kita gantang, itu biasanya juga kurang enak ya Bos ya. Dia agak-agak nggak maksimal lah pokoknya lah. Ya ibaratnya kita masih makan belum selesai ditelan terus suruh nyanyi kan ya nggak enak, ibaratnya seperti itu. Jadi usahakan kalau burung kita ini pencernaannya lambat, usahakan pilih sesi jangan yang terlalu mepet.
mungkin kita kasih jeda 4 sesi, atau kalau 4 sesi masih kurang lama kita kasih jeda 6 sesi. Jadi ketika kita beli tiket untuk main sesi berikutnya, sesi keduanya ini jangan langsung beli ya bos, kita cermati dulu. Tadi burung saya itu kurang emosi mas, jadi kita tambah ulet hongkong. Kalau saya rasa ulet hongkong kan dicerna untuk burung ini nggak begitu lambat ya bos ya. Beda kasus ketika burung kita ini kurang birahi tadi misalnya, mas tadi burung saya ini kurang birahi, tak stut jangkrik lah 5 atau 6 biar birahinya ada. Tetapi dalam kasus jeda sesinya ini harus agak lama ya bos. Kita harus pintar-pintar beli tiketnya itu kasih jeda 4 sesi atau 6 sesi lah. Terus balik lagi masalah setutan sesi kedua ini. Nah terus banyak juga teman-teman yang menanya, mas kalau burung saya sesi pertama over emosi bagaimana pengondisiannya? Nah beda kasus ya bos ya. Kalau burung kita ini di sesi pertamanya over emosi, ya nggak perlu disetut aneh-aneh ya bos ya. Kita cukup redam emosinya dengan cara apa? Bisa mandi di lokasi lomba bisa. Kalau mungkin kita nggak memungkinkan untuk mandi di lokasi lomba, itu bisa kita semprot ya bos ya. Itu sering saya lakukan pada gacuan saya yang Hanuman itu. Dia kalau turun dari sesi pertama itu pasti saya semprot embun ya. Jangan semprot yang besar itu, jangan. Kita semprot spraynya kita kecilin sampai size embun ya. Kalau kita semprot itu set-set itu embun. Itu kita semprot ya 3 sampai 5 kali lah di dadanya ya bos ya. Jangan di mukanya. Kalau di mukanya nanti takutnya masuk ke hidung malah burungnya bisa pilek ya bos ya. Kita semprot di dadanya atau di punggungnya itu enggak masalah. Semprot 3 sampai 5. Tujuannya supaya suhu tubuh burung ini sedikit menurun, jadi emosinya pun diharapkan nggak terlalu berlebihan lah. Nanti sesi kedua mainnya lebih tenang, lebih enak. Itu sering saya lakukan, semprot embun di lokasi setelah gantang itu sering ya bos ya. Nah kalau burung kita over birahi sama aja ya bos ya. Kalau burung kita over birahi bisa kita mandikan atau bisa kita semprot atau bisa kita ablak tapi menjauh dari arena lomba supaya birahinya terbuang. Itu sering kita lakukan juga karena nggak melulu burung di sesi pertama itu kurang gitu ya. Malah yang saya alami kebanyakan kasusnya burung di sesi pertama itu berlebihan, mungkin karena efek settingannya terlalu tinggi atau gimana, kita juga beda-beda ya bos ya. Kalau burung emosinya ketinggian atau birahinya ketinggian di sesi pertama itu biasanya saya cukup melakukan ablak saja, nggak usah tambah EF lagi, nggak usah tambah jangkrik, tambah kroto, tambah ulet hongkong, itu nggak perlu ya bos. Kita cukup ablak saja. Kalau kita ablak kok masih nggak begitu banyak dampaknya, nggak begitu banyak efeknya ya, kita semprot embun tadi ya bos ya. Kalau kita nggak memungkinkan mandi, tapi kalau kita memungkinkan mandi ya kita mandikan di lokasi lomba nggak masalah. Itu pun kalau jedanya agak lama, mungkin 8 sesi tadi atau 6 sesi, jadi burung sempet lah untuk mandi, didis ngeringin bulu itu sempet. Tapi kalau sesinya mepet, mungkin cuma 3 sesi, 4 sesi, 5 sesi, saya rasa semprot embun lebih aman ya bos. Itu sering kita lakukan. Nah terus banyak juga teman-teman yang bertanya, mas kalau burung saya ini tadi sesi pertamanya moncer mutlak 1, terus saya mau main sesi berikutnya, itu enaknya disetut apa? Ya beda-beda lagi, kita nggak bisa samakan. Kalau sesi pertama sudah bagus, burung terpantau tenaganya kira-kira masih mumpuni, ya kita sebagai juri kan harus paham ya. Kapasitas burung kita ini kalau main 1 sesi itu masih berlebihan lah, tenaganya masih bisa buat main sesi berikutnya. Atau burung kita kalau main 1 sesi itu sudah mentok tenaganya, sesi kedua pasti loyo. Nah itu bisa kita cermati. Kalau burung kita di sesi pertama tadi kok kerjanya sudah enak, sudah nutup, mungkin sudah juara 1, kita mau main sesi berikutnya, kalau tenaganya masih ya nggak perlu di stut aneh-aneh ya. Saya cukup istirahatkan si burung, kasih minum, kerodong, cari tempat yang nyaman buat si burung untuk istirahat beberapa waktu ya. Saya kan biasanya kita itu rata-rata lomba jedanya 2, 3, 4 sesi lah. Kalau 2 sesi itu kan setengah jam, masih lumayan ya. 3, 4 sesi masih 1 jam, itu lumayan juga untuk istirahat si burung tadi. Nah perlu dikasih makan atau enggak tergantung kebutuhan burung. Kalau burung terpantau tenaganya agak ngempos ya kita tambah jangkrik beberapa ekor, cukup 2-3 ekor saja, enggak perlu berlebihan. Yang terjadi kebanyakan kasus burung sesi pertamanya sudah bagus, dia ingin main sesi berikutnya kok ditambah jangkrik lah, tambah kroto lah, tambah ulet hongkong lah. Alhasil burung di sesi kedua mainnya lebih nakal, terjadi over emosi atau over birahi. Itu sering sekali terjadi karena apa? Burung habis ketemu lawan kondisi emosi tinggi, ditambah lagi turun dari gantangan, disut lagi ulet hongkong, ya makin tinggi emosinya ya bos ya. Kalau saya pribadi itu jarang banget stut ulet hongkong di sesi kedua, kecuali memang
kondisi burung kita di sesi pertama tadi nggak nekan sama sekali, nggak emosi sama sekali, baru kita tambah ulet Hongkong. Padahal meskipun tadi awal sesi pertama itu burung kerjanya kurang emosi sekalipun, terkadang meskipun kita nggak perlu tambah ulet Hongkong, ketika main sesi kedua biasanya burung lebih emosi karena tadi sudah ketemu lawan, emosinya sudah terpancing. Jadi di sesi kedua burung ini sudah lumayan enak lah emosinya, tanpa stut aneh-aneh yang biasa kita lakukan kan seperti itu ya. Kita tetap yang pertama wajib kita cermati adalah kinerja di sesi pertama tadi seperti apa, emosinya bagaimana, tenaganya bagaimana, birahinya bagaimana. Kalau sudah oke ya wes, cukup istirahatkan saja, nggak perlu tambah aneh-aneh. Kalau kurangnya apa ya itu disesuaikan. Yang paling PR adalah burung ketika dia sesi pertama ini kurang maksimal, tetapi kurang maksimalnya ini di awal ya bos ya. Mungkin di awal loncat-loncat saja pasang badan, di akhir penilaian baru bunyi. Nah ini kan jebakan dalam artian gini. Biasanya teman-teman ketika burungnya seperti ini, di awal nggak kerja, terus akhir penilaian baru kerja, itu pasti langsung penasaran. Wah, telat panas ini burung saya, harus saya belikan lagi tiket untuk sesi kedua. Padahal ketika kita ganang di sesi kedua, yang terjadi burung malah nggak kerja sama sekali. Itu juga sering terjadi. Karena apa ya bos ya? Yang sesi pertama tadi burung cuman kerja di akhir itu sebenarnya bukan dia karena telat panas atau kurang emosi, telat emosinya, tapi kadang juga burung memang kalau mepet stut F dari rumah atau sebelum ganang di sesi pertama tadi stut F-nya terlalu mepet, jadi di sesi terakhir baru bunyi ya bos ya. Nah yang terjadi kan kita kasih dia belikan tiket, main sesi kedua kita tambah stut lagi karena menurut kita tadi kurang emosi, kita tambah ulet hongkongnya malah jadi over emosi karena sebetulnya bukannya EF-nya yang sesi pertama tadi kurang, cuman telat memberikan ya bos ya. Efeknya baru terasa di akhir penilaian. Kita belikan tiket, sesi keduanya kita tambah lagi ulet hongkongnya, ya makin berlebihan toh emosinya. Jadi burung nggak karuan kinerjanya. Itu paling banyak terjadi. Makanya saya sering membuat video itu berbeda-beda ya bos ya. Ada yang tentang telat panas itu ciri-cirinya seperti apa, burung kurang emosi seperti apa, itu perlu dicermati. Pemberian EF waktunya yang tepat itu kapan, itu tiap burung beda-beda, kita nggak bisa samakan. Juga porsinya ya bos ya, ada burung yang ketika dikasih EF terlalu berlebihan nanti malah dampaknya bisa cuma pasang badan lah, atau burung Indo di atas cuma loncat-loncat tangkringan saja karena mungkin pencernaannya nggak begitu cepat. Jadi burung belum selesai mencerna makanannya, suruh tarung ketemu lawan, ya seperti itulah hasilnya pokoknya ya. Jadi perlu dicermati masalah settingan sesi kedua ini sebetulnya menyesuaikan, fleksibel, kita nggak bisa paten. Bahkan saya pegang burung yang sudah mapan usia sekalipun, ketika kita mau main sesi kedua itu nggak bisa kita paten ya bos ya. Minggu lalu kita sesi keduanya cuma tambah jangkrik 3, minggu sekarang nggak tentu. Kita bisa cuma tambah ulet hongkong 2 ekor bisa, atau kita kadang cuma kasih jangkrik 1 ekor atau 2 ekor juga bisa ya bos ya. Karena kalau saya pribadi memberikan stok EF di sesi keduanya itu menyesuaikan kinerja sesi pertama tadi. Masalah waktu pemberiannya kapan, enaknya itu menyesuaikan juga karakter burungnya, pencernaannya cepat atau lambat ya. Jadi pembelian tiket sesi kedua ini juga perlu dicermati juga, jangan asal beli. Kita perlu strategi juga ya bos ya. Kalau burung kita pencernaannya lambat, ya jangan beli tiket yang jedanya agak mepet. Belilah yang jedanya agak lama, 6 sesi mungkin atau 8 sesi. Kalau burung kita pencernaannya cepat, kita boleh beli yang agak mepet, mungkin 3-4 sesi boleh. Nah, terus ada lagi juga burung yang nggak bisa nunggu di arena lomba ini terlalu lama. Itu nanti kalau nunggunya terlalu lama, nanti burung akan kecapean ya bos ya. Sudah habis terkuras tenaganya karena keluar-keluar di lokasi lomba. Itu juga ada burung yang seperti itu. Makanya biasanya burung-burung seperti itu kita beli tiket malah yang mepet. Mungkin kita cuma jeda 1 sesi ya bos ya, nggak pakai stut aneh-aneh. Karena karakternya burungnya memang seperti itu. Untuk suruh main 1 sesi doang 10 menit, itu burung tenaganya masih sisa banyak lah. Kita beli tiket langsung yang jedanya nggak begitu lama. Karena apa? Kalau jedanya terlalu lama nanti burung juga kecapean, terlalu bocor di bawah. Kalau burung seperti itu kita jedanya yang mepet, cuma 1 sesi, maksimal 2 sesi ya. Jadi kita turun sesi pertama, kasih minum, ya wis beli tiket, kita main sesi berikutnya, cuman jeda 10 menit berarti ya bos ya. Itu ada juga burung yang seperti itu, dan saya pribadi lebih suka burung yang seperti itu, nggak capek-capek nunggu lama di lapangan ya bos ya, kita bisa segera pulang. Nah itu sekian penjelasan dari kita tentang stud sesi keduanya. Kalau tanyakan tulis di kolom komentar. Terima kasih teman-teman sudah menyimak video ini sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe Seraja Masteran Channel ya bos ya.
Saya Raja Mas Ranjana undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bosku.